Oke, saudara seiman terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat di hari ini. Namun tidak seperti renungan sebelumnya, kali ini saya hanya akan menyampaikan isi renungannya saja. Ya, nanti bacaan kitab sucinya akan saya letakkan di description box. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah hasil refleksi pribadi. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan untuk kebenaran iman, apalagi mengatasnamakan gereja Katolik. Seperti itu ya. Baik. Jadi bacaan kitab suci hari ini diambil dari Kisah 14 ayat 19 sampai 28. Itu bacaan pertamanya. Lalu bacaan Injilnya diambil dari Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya makhluk hidup itu cenderung menjauhi atau menghindari penderitaan. Ini dilakukan secara insting. Ya, jadi baik manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan punya mekanisme pertahanan diri demi menghindarkan diri dari hal-hal yang menyakitkan seperti itu. Dan ini memang alami ya, natural. Nah, kendati demikian, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini itu mengajarkan kita untuk bersikap lain terhadap penderitaan. Dalam bacaan pertama kita bisa lihat bahwa Paulus setelah dia ditolak dan dilempari batu oleh tempat di mana dia mewartakan Injil, dia langsung bangkit dan mewartakan Injil ke daerah-daerah lain dengan lebih gencar. Seperti itu. Lalu Kristus sendiri yang sudah tahu bahwa dia akan dianiaya, disiksa, menderita, dan wafat di salib, malah mendatangi tempat di mana dia akan mengalami semua penderitaan itu. Nah, lalu pertanyaannya kemudian kenapa mereka sampai rela untuk menderita? Pasti jawabannya adalah ada sesuatu yang berharga yang mau dicapai oleh Paulus dan juga oleh Kristus. Dalam hal ini mereka memiliki misi untuk mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat konteks tempat mereka tinggal pada waktu itu. Nah, jadi untuk sesuatu yang berharga, kita harus rela menyongsong atau menghadapi penderitaan itu, karena memang sesuatu yang berharga yang perlu dicapai itu harus dicapai dengan segala macam keringat, air mata, bahkan darah. Lalu pertanyaannya bagi kita sekarang, apa kira-kira sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita? Lalu relakah kita berjuang melalui penderitaan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu? Kiranya kedua pertanyaan ini bisa kita refleksikan terus dalam hidup kita sehari-hari dan membawa kita menjadi manusia yang makin bernilai di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Demikian perenungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.